Selamat datang di Hermes Cafe, channelnya para pemikir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat cendekia? Semoga sehat dan bahagia selalu. Amin. Ya, welcome to Hermes Cafe bersama saya Uzma Tastia dan Bapak Musin Jengel. Sehat Bapak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ya, kali ini kita akan diskusi dan bincang intelektual tentang tokoh hermeneutik yang tak kalah pentingnya dari tokoh sebelumnya, dari Schleiermacher, Goethe maupun Heidegger. Kali ini kita akan bahas tentang metode demitologisasi dari siapa? Dari Rudolf Bultmann. Ya. Tunggu Bapak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus sekalian, saya kira tokoh ini juga tak kalah penting dibanding dengan tokoh-tokoh yang lain, terutama bagi kita yang sedang mendalami studi agama. Rudolf Bultmann ini dikenal sebagai pembaru dalam dunia Kristen Protestan karena berusaha untuk menyajikan sebuah cara-cara baru memahami kitab suci. Pertama yang saya sampaikan, hampir semua agama, saya kira agama apapun itu menjumpai permasalahan mengenai bagaimana kitabnya dipahami oleh umatnya. Nah, kitab ini kan dianggap sebagai kitab suci di mana Tuhan memfirmankan kalamnya pada waktu tertentu. Problemnya kemudian adalah firman itu kan memuat banyak hal yang seringkali dianggap oleh manusia yang di zaman sekarang hal-hal yang dianggap tidak masuk akal. Nah, cerita-cerita tentang mukjizat, cerita-cerita tentang keanehan, kisah-kisah yang banyak kisah-kisah menyangkut kehebatan tokoh tertentu, kejadian-kejadian di luar nalar manusia. Ini kan banyak sekali diungkapkan oleh kitab-kitab suci. Nah, problemnya kemudian adalah bagaimana memahami ayat-ayat semacam ini. Nah, umat beragama itu punya kepentingan untuk melakukan proses penafsiran, mengeluarkan makna dari kitab sucinya itu. Nah, dan salah satu persoalan yang dihadapi adalah sebenarnya apa makna dari kisah-kisah atau narasi-narasi yang ada dalam kitab suci itu yang seringkali juga sebagian tidak bisa diterima oleh nalar manusia modern. Nah, salah satu metode yang ditawarkan oleh Bultmann adalah melakukan apa yang dia sebutnya sebagai proses demitologisasi. Nah, ini nanti akan kita bicarakan lebih detail. Ya, ini demitologisasi ini adalah yang mana metode yang mengungkap sejarah dan historical dari mitos-mitos yang ada. Ya, sering disalahpahami demitologisasi itu dianggap sebagai upaya untuk membuang mitos, sebenarnya bukan. Mengupas harusnya. Ya, demitologisasi adalah upaya untuk menguak apa-apa yang ada dalam cerita-cerita mitos itu. Sehingga dalam proses penafsiran Alkitab, apa saja itu bukan berarti kita hendak membuang cerita-cerita apa yang ada dalam Alkitab itu. Tapi lebih penting dari itu adalah melalui mitos itulah kita menyingkap makna pesan dari kitab suci itu. Nah, dalam kerangka itulah kemudian Rudolf Bultmann menyebutkan satu fakta bahwa sesungguhnya proses sebagaimana disampaikan oleh Heidegger, sesungguhnya proses kehadiran kitab suci dan pemaknaannya itu bersifat eksistensial. Artinya kitab suci itu hadir dalam konteks ruang dan waktu tertentu, dan proses pemaknaannya itu juga bersifat eksistensial. Artinya umat itu memahami narasi-narasi kitab suci itu juga ada dalam ruang dan waktu tertentu. Hanya saja seringkali pemaknaan oleh komunitas religius itu kemudian menjadi makna resmi kan, menjadi makna resmi. Maka kemudian dalam berbagai agama kan punya madhab-madhab yang dalam madhab-madhab itu memiliki pemahaman resmi tertentu di bidang teologi, di bidang hukum, yang itu kemudian menjadi dogma, menjadi doktrin. Nah, dalam proses pemahaman kitab suci itu ada beberapa hambatan yang dihasilkan dari sejarah pemaknaan kitab suci. Yang pertama apa yang disebut dengan presuposisi yang di satu sisi dibutuhkan, tapi di sisi yang lain juga bisa menghambat. Jadi ada peranggapan yang sudah mendahului seorang penafsir ketika hendak menafsirkan kitab suci. Peranggapan itu bisa dua, satu peranggapan yang bersifat dogmatis dan peranggapan yang bersifat epistemis. Jadi setiap
orang ketika menghadapi kitab suci sudah ada dogma yang dia terima sejak kecil tentang misalkan watak atau karakteristik dari kitab suci itu. Misalkan dia sebagai sebuah dogma, kitab itu misalkan secara literal adalah firman Tuhan, itu kan dogmatis ya. Secara literal, secara verbal, lafziah, yang namanya kitab suci itu adalah firman Tuhan. Itu namanya presuposisi prapemahaman yang bersifat dogmatis. Tapi ada lagi prapemahaman yang bersifat epistemis. Kita memiliki cara berpikir tertentu, metode tertentu. Nah, itu kemudian tertanam dalam pikiran kita, sehingga setiap kali kita memahami teks itulah yang digunakan. Jadi presuposisi yang bersifat epistemis. Nah, kitab suci seringkali sulit diungkapkan maknanya karena kita terjebak dalam tadi peranggapan yang bersifat dogmatis dan peranggapan yang bersifat epistemis itu. Nah, demitologisasi sebenarnya adalah satu proses untuk membiarkan ya makna mitos itu hadir, kemudian dia berbicara tentang apa sesungguhnya yang dimaui oleh Tuhan ketika Tuhan memfirmankan pesannya, menyampaikan pesannya lewat mitos-mitos tertentu. Biarkan Alkitab dengan cerita-cerita mitologisnya itu hadir. Nah, kemudian kitab itu hadir dalam ruang dalam waktu tertentu. Sementara di sisi yang lain sudah ada makna-makna yang dibentuk oleh komunitas agama di masa lalu. Misalnya kitab Al-Qur'annya Ajek, kitab Alkitab Injilnya Ajek itu. Tapi kan Al-Qur'an, Injil sudah memproduksi sekian banyak tafsir, banyak tafsir itu. Nah, kita ini kan seringkali terpenjara oleh penafsiran tertentu, oleh pemikiran-pemikiran tertentu. Nah, padahal demitologisasi menghendaki biarkan Alkitab itu hadir pada kita dan berbicara kepada kita, singkirkan sementara yang namanya peranggapan-peranggapan yang bersifat epistemis, cara-cara berpikir yang dibentuk oleh patah-patah itu, maupun peranggapan-peranggapan yang bersifat dogmatis. Nanti akan kita ketahui bahwa seluruh kitab itu hadir dalam ruang dan waktu tertentu. Begitu diketahui ruang dan waktu tertentu yang menjadi latar belakang kitab suci menyapa manusia itu, maka akan diketahui secara persisnya maknanya apa, makna mitos yang dimuat dalam kitab suci itu apa, dan bisa jadi bertentangan dengan dogma dan episteme yang berkembang di masyarakat. Bisa jadi bertentangan, bertabrakan dengan keyakinan yang umum yang sudah diterima oleh masyarakat, berbeda dengan cara berpikir umum yang sudah diterima oleh masyarakat. Ini proses demitologisasi. Nah, dengan cara begitu saya kira agama kemudian dibebaskan dari peranggapan kolektif bagi yang bersifat epistemis maupun yang bersifat dogmatik. Nah, saya kira ini aspek liberasinya di situ. Pentingnya di situ. Nah, gini Pak, berarti pemikiran dari penafsir sebelum itu apakah justru akan merusak yang kita, bagaimana cara kita untuk mengeluarkan dari mitos itu? Ya, gini, setiap agama yang di dalamnya antara lain menggunakan mitos-mitos itu kan tadi saya katakan sudah ditafsiri oleh para ulama terdahulu, para pemikir terdahulu. Yang jadi problem kita kemudian adalah hasil penafsiran tadi itu sudah diterima sebagai dogma, kan ada dogma resmi gereja misalkan, ada fatwa resmi majelis ulama misalkan, itu kan mengikat kita semua sebagai dogma agama. Nah, kita juga mewarisi cara berpikir tertentu, ya kan? Apa yang disebut sebagai peranggapan epistemis itu adalah cara kita berpikir menanggapi permasalahan yang kita hadapi, dan itu akan sangat berpengaruh terhadap cara kita melihat kitab suci. Nah, demitologisasi itu menghendaki biarkan mitos-mitos kitab suci itu hadir di tengah-tengah kita. Nanti akan ketahuan itu bahwa yang namanya kitab suci itu punya konteks, ruang dan waktu tertentu ketika hadir. Artinya kitab itu hadir, mitos itu hadir ya, yang mitos yang ada dalam kitab suci itu hadir secara eksistensial, meruang dan waktu. Artinya misalkan kalau gambaran kitab suci tentang keindahan balasan Tuhan yang berupa surga atau neraka misalkan, itu kan gambarannya sesuai dengan masyarakat yang dihadapi dan waktu yang dihadapi, betapa gersangnya Timur Tengah. Maka kemudian kitab-kitab suci kita itu menghadirkan gambaran tentang surga itu betapa indahnya, seperti taman, kebun, dan air yang mengalir. Karena
kebun yang mengalir, kebun yang indah dan air yang mengalir itu adalah keindahan yang luar biasa dalam konteks masyarakat Arab saat itu. Dengan cara begitu kemudian kita tahu, oh ya mungkin maksudnya tidak seperti itu kitab suci itu. Berarti keindahan surgawi itu keindahannya tiada taranya, sebagaimana digambarkan dalam mitos mengenai surga itu dalam kitab-kitab itu, kira-kira gitu. Nah, itulah cara membaca kembali, mengambil aspek pesan dari mitos-mitos kita suci itu. Jadi kesadaran bahwa kita tidak boleh terkerangkai oleh presuposisi atau peranggapan dogmatis dan peranggapan yang bersifat epistemis. Kesadaran itu yang dibutuhkan. Gitu. Bukan berarti kita hendak meniadakan dan menafikan pemikiran-pemikiran terdahulu, tapi kita menyadari betul dalam pikiran kita ketika menghadapi kitab suci, kita itu punya peranggapan-peranggapan dogmatis dan epistemis yang bisa jadi mengkerangkai kita dalam memahami kitab suci dan kita menjadi terhalang untuk menghadirkan makna dan pesan yang sesungguhnya dari kitab suci itu, kira-kira itu. Dan kesadaran itu yang dibutuhkan, bukan berarti kita anti terhadap masalah sama sekali tidak. Nah, sekarang gimana caranya kita menunjukkan kesadaran yang ada? Karena kita tahu bahwasanya sedikit banyak masyarakat itu sudah terbawa arus oleh dogmatis yang ada, Pak. Jadi pemikiran yang sudah lalu itu jadikan suatu pedoman dan oh berarti seperti ini nih, saklek seperti ini. Nah, itu cara kita untuk mengubah dan menyadarkan masyarakat tuh bisa terbuka pikirannya lebih eksistensi dengan waktu itu seperti apa? Ya, proses pembukaan kesadaran kritis itu kan harus panjang ya. Salah satu di antaranya adalah menumbuhkan apa yang disebut dengan critical thinking kan. Di kalangan mahasiswa, para sarjana saya kira memang critical thinking itu harus dikembangkan. Artinya apa? Setiap fakta yang kita terima, informasi yang kita terima itu bukan diterima secara taken for granted apa adanya, tapi harus kita lihat dari berbagai sisi. Salah satu di antara sisi yang penting yang kita cermati adalah apa sesungguhnya latar belakang dari informasi yang kita terima itu, siapa yang membawanya, kira-kira kemudian kepentingan apa yang ada dalam pesan-pesan itu. Nah, inilah proses-proses critical thinking yang mestinya dikembangkan oleh para sarjana dan termasuk mahasiswa yang merupakan calon sarjana itu. Jadi menurut saya yang perlu dikembangkan adalah critical thinking, cara berpikir kritis dalam menghadapi fakta-fakta beragam, itu satu. Yang kedua, harus dilakukan adalah terus-menerus melakukan proses komparasi ya, perbandingan-perbandingan antar berbagai macam pemahaman itu, sehingga kita menyadari bahwa apa yang kita terima itu bisa jadi berbeda dengan cara pemahaman yang lain yang tidak kita hayati selama ini. Nah, kemauan untuk membandingkan satu pemahaman dengan pemahaman yang lain ini juga akan membuka ruang dialog kan. Jadi dengan kata lain, yang ketiga sebenarnya agar kita bisa terbuka dengan keterbukaan adalah kesediaan diri untuk berdialog. Dengan cara beginilah saya kira orang beragama akan memiliki 3 karakter. Satu, memiliki keimanan yang kokoh, tapi kemudian yang kedua terbuka karena bersifat kritis, kemudian yang ketiga bersifat dialogis karena mau menerima dan terbuka dengan kemungkinan pandangan-pandangan yang lain. Iman yang kokoh, kemudian terbuka dan dialogis, inilah saya kira yang kita butuhkan hari ini. Nah, dengan cara begitu saya kira kemudian pesan-pesan kitab suci akan diterima secara kontekstual. Saya kira itu. Nah, sekarang gini Pak, kan sudah ada banyak sekali dogmatis dalam penafsiran kitab suci. Ketika kita membuka pikiran kita lebih eksistensi, apa kita juga nanti akan melahirkan dogmatis-dogmatis yang baru? Ya, maka cara berpikir eksistensialis itu selalu mengharuskan menanamkan kesadaran pada kita bahwa apa saja yang kita terima itu meruang dan mewaktu. Karena meruang dan mewaktu maka bersifat historis, dan karena bersifat historis maka dia akan berubah dari waktu ke waktu sesuai dengan setting sosial, setting sejarah, setting kebudayaan di mana masyarakat itu hidup. Yang penting sekali lagi ada kesadaran historis bahwa pemahaman secara eksistensial berarti pemahaman yang selalu beranggapan bahwa apa saja bentuk-bentuk pemahaman itu relatif karena dia meruang dan mewaktu, dan karena relatif maka kita harus membuka diri terhadap kemungkinan pemahaman dan pemaknaan lain yang baru karena ada realitas sejarah yang baru juga gitu. Dulu mungkin misalkan ketika orang berbicara tentang agama itu cukup
memiliki satu otoritas, misalkan tentang otoritas agama yang disebut dengan tokoh agama, entah itu pendeta, entah itu kiai, entah apa. Seluruh kebenaran adalah apa-apa yang keluar dari para tokoh agama ini. Nah, hari ini konstruksi kebenaran itu dikontestasikan lewat media sosial, lewat media kan, termasuk media sosial, media daring, sarana teknologi informasi yang sangat dahsyat itu. Maka konstruk kebenaran dulu yang dihasilkan dari interaksi langsung dengan tokoh-tokoh agama akan sangat berbeda dengan konstruksi kebenaran yang dihasilkan dari interaksi masyarakat manusia dengan dunia teknologi dan informasi. Kontestasi antar kebenaran dalam teknologi yang disebarkan lewat teknologi informasi itu lebih liberal, lebih bebas ketimbang kontestasi yang dihasilkan lewat transmisi kebenaran oleh tokoh agama. Kalau dulu bisa begitu, sekarang kan tidak bisa lagi. Coba, siapa sih yang bisa memaksa orang untuk memiliki hanya pemahaman tertentu? Sementara di dunia informasi, di dunia internet itu orang bisa memilih pemahaman apa saja. Ya. Artinya kita sekarang harus sadar bahwa pemahaman keagamaan kita bersifat kontestatif dan di masa depan kita akan sangat bersifat pluralistik dalam beragama, dan itu harus diterima sebagai sebuah kenyataan. Nah, sekarang nih kendalanya nih Pak, kendalanya ada zaman sekarang. Banyak sekali juga pemikiran yang ada, selain banyak juga masyarakat yang masih ikut dengan pemikiran dogmatis dari penafsir terdahulu, tapi juga banyak sekali yang mungkin karena terlalu banyak juga tokoh-tokoh agama kita yang bereksistensi dalam pemikiran membaca kitab suci, bahkan akan terlalu banyak sekali varian hidup, varian pemikiran pemahaman, justru itu akan membuatkan hati masyarakat. Nah, ini seperti apa? Ya, saya kira semakin baik ya, semakin banyak pandangan, semakin banyak pilihan. Artinya pandangan keagamaan itu meniscayakan orang untuk punya kesadaran bahwa di saat-saat seperti sekarang ini pilihan-pilihan model keberagaman itu sangat terbuka. Nah, memang kemudian persoalan yang berbahaya adalah ancaman bagi stabilitas ortodoksi kan. Jadi ada hal-hal yang dipandang tidak boleh berubah, dan itu setiap agama punya itu. Nah, hal-hal yang dianggap tidak berubah itu banyak, dan sebagian memang disepakati oleh tokoh-tokoh agama ya, atau ulama ya. Tapi sekali lagi keanekaragaman penafsiran atas hal-hal yang bersifat cabang itu, misalnya bahwa orang beriman kepada Tuhan itu kan hal yang paling pokok. Tuhan Maha Kasih, Maha Sayang, Dia punya keputusan yang tidak bisa ditolak. Itu kan saya kira hal-hal dasar yang semua orang beragama menerima itu. Tapi kan ada hal-hal yang terkait dengan kehidupan manusia secara konkret, mengenai bagaimana dia mengelola kehidupan secara sosial, secara politik, secara ekonomi, pendidikan. Itu kan hal-hal yang saya kira harus diterima secara terbuka, kemungkinan penafsiran baru. Jadi saya kira tetap saja ada memang pokok-pokok yang bisa kita buyarkan. Iya, karena ya inti agama itu kan iman. Agama tanpa keimanan ya bukan lagi agama, karena inti agama adalah iman. Selagi disebut agama, maka unsur dasarnya adalah ada keimanan ya. Nah, maka unsur keimanan itu tidak bakalan hilang. Hanya kemudian bagaimana iman itu dimanifestasikan dalam bentuk ajaran-ajaran yang lain. Nah, itu saya kira harus diterima secara relatif kan. Dalam Islam hal yang mendasar mengenai keimanan kepada Tuhan saja. Dari dulu perdebatannya kan juga sangat sengit ya, ada perbedaan-perbedaan mendasar. Misalkan antara kaum Sunni dengan kaum Mu'tazilah beda, antara kaum Qadariyah dan Jabariyah beda dalam memahami tentang perbuatan manusia dan takdir Tuhan. Kalau kaum Jabariyah mengatakan ya sudah, seluruh kehidupan manusia nasibnya, tindakannya, perbuatannya ditentukan sepenuhnya oleh Tuhan. Tapi kalau Qadariyah enggak, manusia itu punya kebebasan berkehendak, free will. Karena tanpa kebebasan berkehendak, ngapain Tuhan nyuruh-nyuruh, dan manusia harus bertanggung jawab. Tanggung jawab itu hanya mungkin kalau orang yang dikasih tanggung jawab itu diberi kebebasan. Maka kata Qadariyah, manusia itu punya kebebasan berkehendak, karena dengan kebebasannya manusia kemudian dituntut bertanggung jawab. Ya, kembali ke demitologisasi nih Pak. Ya. Berarti gimana sih fungsinya buat kita untuk memahami sejarah dari mitos-mitos yang ada dalam Alkitab itu? Ya, saya kira kita perlu melakukan proses demitologisasi, terutama terkait dengan kehadiran kitab. Itu karena kita ingin menghadirkan kembali pesan agama.
kita ingin menghadirkan kembali pesan agama yang terbungkus dalam mitos-mitos itu. Mitos itu tidak harus dihilangkan, maka malah diperlukan dalam konteks pemahaman agama. Hanya sekali lagi mitos itu harus dihadirkan dan dipahami secara eksistensial. Dia hadir dalam ruang dan waktu tertentu, maka dia punya pesan tertentu. Satu, dengan cara begitu maka kita sedang melakukan proses penyegaran kembali cara-cara kita beragama. Yang pertama. Yang kedua, saya kira demitologisasi juga bisa digunakan dalam rangka untuk memahami mitos-mitos yang berkembang di tengah-tengah masyarakat kita yang diterima secara literal, secara apa adanya. Bahwa dalam kehidupan masyarakat itu banyak sekali mitos-mitos yang berkembang yang itu digunakan oleh masyarakat tertentu dalam rangka mewarisi nilai-nilai. Nah, kalau kita terjebak dalam literalisme mitos, maka mitos-mitos itu jadi tidak bermakna, tidak berfungsi dalam kehidupan masyarakat yang malahnya modern. Maka demitologisasi dibutuhkan dalam rangka untuk menguak pesan-pesan yang ada di balik mitos itu. Nah, itu yang kedua. Jadi sebenarnya fungsi demitologisasi adalah untuk menghadirkan kembali agama dalam konteks kehidupan kita dengan cara meletakkan mitos-mitos itu dalam ruang dan waktu tertentu. Mitos itu berada secara eksistensial, dipahami secara eksistensial. Yang terakhir, saya kira dengan demitologisasi nanti kita sedang berupaya untuk tadi menghindarkan diri dari keterjebakan kita dalam cara-cara beragama yang bersifat dogmatik dan keterpenjaraan dengan cara-cara pemikiran keagamaan yang mungkin belum tentu relevan dengan cara-cara pemikiran dan pemahaman keagamaan sekarang. Jadi dibutuhkan penyegaran kembali cara beragama kita. Demitologisasi dengan singkatnya adalah upaya untuk menghadirkan kembali pesan agama dengan yang berimplikasi kepada proses penyegaran kembali cara kita beragama. Saya kira itu. Terima kasih Bapak Muslim atas penjelasannya. Ya, sampai cantik ya. Sampai jumpa di topik berikutnya. See you. Hermes Cafe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.